Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kalau sehat ini Bapak nggak ada yang mau bertanya pada Bapak nih, kabar Bapak gimana gitu. Bagaimana kabar Bapak, Pak? Ya, Bapak sehat sih. Terima kasih ya udah perhatian loh. Wah, senang saya kalau diperhatiin loh. Ya, Pak. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Sikap sempurna, HP-nya diturunkan dulu. Dengan sikap sempurna menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Cukup? Nah, saya absen dulu ya. Ya, Pak. Ini ada yang nggak masuk kan nih? Nihil, Pak. Nihil, seriusan nihil ini. Iya, Pak. Bentar, saya hitung dulu ya. Satu. Oh ya, 24. Berarti benar-benar nihil ya. Terima kasih loh udah jujur, sip. Bagus. Sekarang hmm, oh iya, ada yang tahu tidak sekarang ini kita akan mempelajari apa, tahu nggak? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya? Wah, lah tadi malam belajar tidak ini? Tidak. Astagfirullah, kok tidak toh? Padahal kalian tuh siswa loh. Kalian tahu nggak kewajiban seorang siswa itu apa? Belajar. Nah, itu kok dia tahu kan kalau kewajiban siswa itu belajar. Kenapa nggak belajar? Ayo. Males, Pak. Astagfirullah. Sebagai anak muda itu kita harus terus bersemangat, jangan malas-malesan. Kalau mau menggapai cita-cita itu kita harus semangat terus, berapi-api gitu, nggak loyo gitu, jangan ya, nggak boleh loyo. Ya, Pak. Nah, bagus. Udah sarapan kan? Belum. Aduh, pantesan kok loyo. Besok-besok sarapan ya. Ya, Pak. Nah, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cerita rakyat atau lebih tepatnya hikayat. Ada yang tahu cerita rakyat itu apa? Cerita yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Mantap itu Mbak Elsa. Wah, absen berapa Mbak? Catat nih, saya nilai ini 12, Pak. 12 ya, Elsa yang 12. Nah, bagus. Kalau aktif itu bagus ya, dapat nilai kalau aktif itu ya. Harus aktif ya, yang lain harus aktif ya, siap ya. Ya, Pak. Nah, kita baca KD-nya dulu ya. Pada teks cerita rakyat ini ada 4 KD. Yang pertama itu 3.7, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat baik lisan maupun tulisan. 4.7 menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. 3.8 membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Yang terakhir 4.8 mengembangkan cerita rakyat hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilainya. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai yang 3.7, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat hikayat baik lisan maupun tulisan. Nah, indikator pencapaiannya ada 2. Yang pertama menjelaskan macam-macam nilai yang ada pada cerita rakyat lisan maupun tulisan. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat lisan maupun tulisan. Sudah paham ya ini KD-nya sama indikator pencapaiannya? Sudah, Pak. Nggak ada yang mau ditanyain ini? Belum. Oh ya, bagus kalau belum ya. Memang baru KD nggak ada yang bertanya ya. Kenapa ya saya bertanya? Bentar. Nah, bisa dilihat dari PPT ya, cerita rakyat seperti yang tadi disampaikan Mbak Elsa. Cerita rakyat itu merupakan sebuah cerita yang berkembang di lingkungan masyarakat dan bersifat turun-temurun. Nah, karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas cerita rakyat hikayat, maka kita juga harus tahu dong, apa sih hikayat itu? Ada yang tahu nggak hikayat itu apa? Nggak ada yang tahu ini? Tidak, Pak. Waduh, makanya kalau suruh belajar itu belajar. Ingat, kewajiban siswa itu apa? Belajar. Nah, mantap. Besok-besok belajar ya. Ya, Pak. Nah, hikayat itu merupakan salah satu macam dari cerita rakyat. Nah,
Hikayat ini berasal dari bahasa Arab yang berarti kisah, cerita, atau dongeng. Dalam sastra Melayu, hikayat berarti cerita rekaan yang berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu. Ingat, berbahasa Melayu. Melayu yang bercerita tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian dan keanehan yang dimiliki. Nah, kurang lebih seperti itu ya penjelasan mengenai hikayat itu. Ada yang mau dipertanyakan? Belum, Pak. Belum, masih jelas. Serius? Jelas. Ya udah. Kita ke slide yang selanjutnya. Nah, fungsi hikayat. Yang pertama ada pelipur lara. Nah, ada yang tahu maksud pelipur lara itu seperti apa? Menghibur. Sip, menghibur. Ada yang lain? Nggak ada. Ya udah, nggak apa-apa, menghibur. Nah, pelipur lara merupakan sebuah fungsi dari teks cerita hikayat ini, yaitu menghibur atau pelipur lara. Dan yang kedua ada membangkitkan semangat. Kan tadi hikayat itu merupakan sebuah cerita yang menceritakan tentang kehebatan dari seorang kepahlawanan. Nah, makanya dari sebuah cerita kepahlawan itu kita bisa membangkitkan semangat gitu. Paham kan ya maksud saya? Paham. Nah, kalau paham ya syukur. Agak belibet memang, belum sarapan saya tadi tuh. Tapi nggak apa-apa, yang penting paham ya kan? Iya, Pak. Nah, kalau belum paham bisa ditanyakan lagi nanti. Nah, fungsi ketiga adalah sarana pendidikan karakter atau agama. Nah, kan kalau di sebuah cerita itu kan biasanya ada yang namanya Amanat. amanat. Nah, di amanat ini biasanya terdapat nilai-nilai pendidikan karakter, pendidikan agama, pendidikan sosial, dan lain-lain. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dari fungsi hikayat ada yang mau dipertanyakan? Belum, Pak. Serius ini? Iya. Ya udah. Baik, yang selanjutnya adalah ciri-ciri teks hikayat. Yang pertama, tokoh ceritanya memiliki kekuatan atau kesaktian sehingga bersifat khayalan. Yang kedua, bersifat edukasi. Ada yang tahu maksudnya bersifat edukasi? Mendidik. Mendidik, betul. Ada yang lagi? Tidak ada. Oh ya, gak apa-apa. Mendidik. Memang sebuah cerita itu selalu ada amanatnya ya. Jadi bisa digunakan untuk mendidik, memberikan sebuah edukasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, alur yang digunakan merupakan alur berbingkai atau cerita berbingkai. Yang keempat, pengarangnya tidak diketahui secara pasti atau anonim ya, seperti kayak lagu daerah sama apalagi tuh yang anonim, nggak diketahui pengarangnya itu apa, cerita rakyat ya, ini cerita rakyat, hikayat ini termasuknya. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang kelima, istana sentris atau cerita latar belakang kerajaan. Yang keenam, seringkali menceritakan kisah antara kebaikan melawan kejahatan ya, seperti cerita, karena hikayat ini merupakan cerita kepahlawanan ya, berarti ada kebaikan dan juga ada kejahatan ya, seperti itulah kurang lebihnya. Nah, dari ciri-ciri teks hikayat ini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada? Seriusan ini? Iya. Ya udah. Kita ke slide yang selanjutnya. Nah, kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam cerita hikayat. Yang pertama, nilai moral. Ada yang tahu nilai moral itu apa? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Padahal ada loh di PPT ini. Kalian ngantuk ini? Hah? Sedikit, Pak. Sedikit. Wah, emang udah agak siang sih. Belum sarapan. Udah sarapan toh tapi? Belum. Wah, tadi katanya sudah. Belum, Pak. Oh, belum. Ya udah, besok-besok sarapan lo ya. Iya, Pak. Dan nggak ngantuk, diajarin kok ngantuk, ya gimana ini? Saya aja semangat loh ini. Yo, lihat tuh semangat saya tuh, lihat kan? Yang Ya, pertama, Pak. yang pertama, nilai moral itu pengertiannya yaitu nilai yang berkaitan tentang etika, sopan santun, akhlak, karakter, dan baik buruknya tingkah laku seseorang dalam tokoh tersebut. Nilai kedua adalah nilai sosial.
yaitu nilai yang berkaitan dengan norma yang ada dan berlaku dan berkembang di masyarakat, dan kepedulian antar manusia itu juga termasuk ke dalam nilai sosial. Yang ketiga ada nilai agama, yang nilai yang berkaitan dengan ketuhanan atau agama, sudah pasti itu nilai agama. Yang keempat adalah nilai budaya, yaitu nilai dengan kebudayaan dan adat istiadat yang berlaku di tempat yang menjadi latar cerita tersebut. Jadi kalau umpamanya nih, kan ini hikayat itu dari Melayu ya. Iya Pak. Nah, nanti Bapak akan menayangkan sebuah hikayat ceritanya tentang Hang Tuah. Itu dari Malaka. Nah, berarti nilai budayanya itu ada unsur budaya Malaka. Contohnya seperti itu. Nah, yang kelima ini nilai pendidikan, yaitu nilai yang berkaitan dengan pendidikan atau pengajaran. Nah, ada yang mau ditanyakan nih dari nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerita hikayat? Paham Pak. Paham? Seriusan ini? Iya Pak. Ini habis ini kita praktek loh ini, udah paham beneran? Insya Allah. Insya Allah. Agak meragukan tapi ya udahlah ya. Sekarang saya akan menampilkan cerita Hang Tuah ya, hikayat Hang Tuah ini. Nggak lama, cuma 3 menit ya. Jangan Pak. tidur lo ya. Enggak Pak. Serius lo. Ya. Nanti habis ini saya tanyain masalahnya tentang nilai-nilai moral gitu. Paham ya? Paham Pak. Siap. Ini saya setelkan. Pada suatu kala, terdapat seorang pahlawan Melayu bernama Hang Tuah. Beliau selalu ditemani oleh 4 orang sahabatnya, iaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekeh dan Hang Lekiu. Mereka semua tinggal di kota Melaka. Pada suatu hari, mereka berlima berjalan-jalan di pekan. Tiba-tiba, kelihatan seorang lelaki yang sedang mengamuk dan cuba mencederakan Datuk Bendahara. Tanpa membuang masa, mereka berlima mengambil keputusan untuk membantu Datuk Bendahara dan akhirnya berjaya menenangkan lelaki tersebut. Datuk Bendahara kagum dengan keberanian mereka berlima, lalu menjemput mereka semua ke rumahnya. Sambil mereka berborak, Datuk Bendahara menyatakan hasratnya untuk menawarkan pekerjaan di istana kepada mereka berlima. Hang Tuah dan sahabatnya berasa amat gembira dan mereka mengikut Datuk Bendahara ke istana Sultan Melaka. Mendengarkan cerita daripada Datuk Bendahara tentang kejadian yang berlaku di pekan, Sultan bersetuju untuk memberikan pekerjaan kepada mereka berlima. Maka bermulalah kerjaya mereka di istana Melaka. Harian Hang Tuah dan sahabatnya dipenuhi dengan tugasan penting. Sultan amat menyayangi Hang Tuah sehingga diberikan gelaran Laksmana kepada Hang Tuah. Sewaktu menemani Sultan Melaka ke Majapahit yang terletak di tanah Jawa, Hang Tuah telah berjaya mengalahkan seorang pendekar Jawa bernama Tameng Seri dan berjaya merampas sebilah keris yang dipercayai mempunyai kuasa kebal milik pendekar itu. Keris itu kemudiannya diberikan oleh Raja Majapahit kepada Hang Tuah. Hang Tuah dikenali sebagai pahlawan yang paling handal, cerdik dan berani. Hang Tuah amat dikagumi oleh rakyat Melaka sehingga Sultan melantik beliau sebagai Ketua Angkatan Laut, Ketua Utusan dan Pengawal Peribadi Sultan. Hang Tuah melaksana perintah Sultan dan menjaga keselamatan pedagang-pedagang di Selat Melaka dengan sepenuh hati. Begitulah hebatnya Hang Tuah yang sentiasa menjadi idola rakyat Melaka dengan
tauladan baik yang harus dicontohi. Nah, itu tadi merupakan contoh cerita rakyat hikayat Hang Tuah. Sudah paham sama jalan ceritanya? Sudah, Pak. Seriusan sudah paham? Nggak perlu diulang ini? Tidak, Pak. Oke, kalau udah paham bagus. Kalau begitu saya tanya-tanyain mengenai nilai-nilai yang terkandung ya. Yang tahu angkat tangan. Ayo angkat tangan. Saya nilai loh ini. Saya, Pak. Ya, bagus. Ya, apa? Nilai sosial. Nilai sosial. Apa? Spesifiknya apa? Saling membantu, Pak. Saling membantu. Ya, tadi memang di cerita itu Hang Tuah memang sering membantu ya. Baru sekali sih, tapi kalau di cerita aslinya memang sering membantu itu. Ya, bagus. Masuk. Nama sama absen berapa? Namanya Silka, Pak. Absen? Absen 29. Ya, bagus. Sudah saya catat. Ada lagi yang tahu nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat Hang Tuah tadi? Saya, Pak. Ya, kamu ayo. Apa? Nilai moral. Nilai moral. Contohnya membalas kebaikan orang lain yang sudah menolongnya. Ya, benar. Nama siapa? Namanya Mika. Mika. Absen? Absen 25. 25. Nah, ada lagi? Saya, Pak. Ya, kamu ya. Apa? Nilai moral. Nilai Contohnya kehebatan dan sikap Hang Tuah yang menjadi tauladan baik bagi rakyat Malaka. Perfect. Bagus banget itu. Absen berapa kamu? Absen 20. 20. Zainit ya ini? Iya. Nah, bentar. Ada lagi nggak? Ada lagi? Ayo. Sudah? Ya, bagus. Udah pada aktif kok siswa-siswa saya. Bagus. Tepuk tangan dulu. Ya, kalau oh ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Belum, Pak. Belum. Sudah paham? Iya. Ya udah kalau sudah paham. Kalau begitu sekian pembelajaran dari saya. Tapi sebelumnya kita ambil kesimpulan bareng-bareng ya. Ya, Pak. Biar kalian nggak lupa gitu. Masa keluar pintu langsung lupa. Tadi saya pelajaran apa gitu kan. Nggak suka saya kalau gitu tuh. Nggak cinta saya. Ya, harus diingat-ingat ya pembelajaran pada hari ini. Siap, Pak. Tadi kita pelajari apa? Ayo. Tentang cerita rakyat khususnya hikayat. Nah, betul hikayat. Pengertiannya hikayat tadi apa? Ayo. Cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu yang bercerita tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian dan keanehannya yang dimiliki. Bagus, lengkap banget. Itu siapa namanya tadi? Sofi, Pak. Sofi, absen? Absen 30. 30. Bagus, lengkap banget itu. Wah, pintar sekali Mbak Sofi ini. Yang lain jangan kalah ya. Rajin belajar, biar kan Mbak Sofi ini langsung bisa banyak banget itu. Lengkap, mantap. Baik, setelah pengertian tadi apa? Ada yang tahu? Fungsi hikayat ada 3. Apa saja tadi? Pelipur lara. Kedua, Membangkitkan semangat. terakhir, Sarana pendidikan karakter dan agama. bagus, lengkap semuanya ya. Pinter-pinter ya anak saya ini. Wah, dan suka saya. Sama ciri-cirinya apa? Ayo. Ciri-cirinya bersifat edukasi. Bersifat edukasi. Apalagi? Tokohnya memiliki kekuatan atau kesaktian sehingga bersifat hayalan. Betul. Yang 3 apa? Alurnya merupakan alur berbingkai atau cerita berbingkai. Yang 4? Bersifat anonim. Anonim tadi apa? Ayo apa? Pengarangnya tidak diketahui secara pasti. Pintar sekali anak-anak saya ya. Yang 5 tadi apa? 5. Istana sentris, Pak. Apa itu maksudnya istana sentris itu? Latar ceritanya
Kerajaan, Pak. Pintar sekali. Siswa-siswa saya yang di sini tuh pintar-pintar ya. Ya, Pak. Suka saya kalau gini. Hore. Aduh. Nah, yang terakhir, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita hikayat tuh ada 5. Apa saja? Nilai apa saja? Nilai budaya, Budaya, nilai sosial, sosial, moral, moral, terus nilai agama, agama, sama nilai pendidikan. nilai pendidikan. Wah, lengkap sekali. Tepuk tangan, pintar-pintar. Saya itu memang pintar-pintar. Ya udah, kalau sudah benar-benar paham tuh suka saya. Terus saya kasih tugas ya, kalian suka apa? Tidak, Pak. Kenapa nggak suka dikasih tugas? Kan seru di rumah ada kerjaan, daripada nggak ada kerjaan gabut, kan nggak suka kamu Nonton film, Pak. nonton film terus. Jadi siswa tadi kewajibannya apa? Belajar. Belajar. Berarti kita harus dikasih tugas harus Semangat. semangat. Pintar. Nah, dicatat ya. Tugasnya adalah carilah cerita hikayat di YouTube atau di Google, terserah. Setelah itu kalian cari nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Paham? Berarti boleh video atau tulisan ya, Pak? Ya, bisa video, bisa tulisan. Yang penting sistemnya gini, kalian beri judul cerita hikayatnya. Setelah itu bawahnya itu dikasih nilai-nilai yang terkandung dari cerita hikayat yang kalian pilih itu. Setelah itu kan tuh ngerjain di kertas ya. Ya, Pak. Terus dikumpulkan ke saya di pertemuan selanjutnya. Tulis tangan ya, Pak? Tulis tangan, nggak boleh sama ya, nggak boleh sama cerita hikayatnya. Ya, Pak. Nanti nyontek, ya, nggak boleh sama. Ya udah, ini sudah paham semua tentang tugas-tugasnya. Bagus. Ya kalau sudah selesai ya, mungkin kita bisa akhiri pertemuan pada kali ini. Kalau ada salah kata mohon maaf ya, manusia kok ya nggak boleh salah ya. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kali ini berdoa mulai. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang,